Pasca kejadian penembakan kantor MUI, polisi terus melakukan penyelidikan peristiwa penembakan kantor Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan oleh Mustafa NR. Dugaan peristiwa tersebut merupakan bagian dalam perencanaan dan orang yang menggerakkan Mustafa NR untuk melakukan penembakan kantor MUI terus didalami pihak kepolisian. Polisi tidak hanya mendalami sosok siapa Mustafa NR, namun polisi juga mendalami temuan adanya transaksi mutasi dalam rekening Mustafa NR yang bernilai hingga 800 juta rupiah. Benarkah yang dilakukan Mustafa NR merupakan suatu peristiwa yang direncanakan? Apakah dengan nilai transaksi mutasi dalam rekening Mustafa NR yang bernilai hingga 800 juta, Mustafa NR bisa dikatakan sebagai bagian dalam jaringan teror atau organisasi terlarang? Kami mencoba mencari keterangan dari pihak keluarga Mustafa NR yang berada di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Ya, hari ini kita akan menuju ke rumah keluarga Mustafa NR yang merupakan pelaku dari penembakan di MUI beberapa waktu lalu, tepatnya ini di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kita tentunya akan mengkonfirmasi sejumlah hal yang beredar di masyarakat langsung dengan keluarganya. Ikuti fakta selanjutnya. Langkah kami teruskan ke salah satu rumah yang tepat berada di pinggir jalan raya ini. Tampak dalam rumah ini sosok wanita parubaya. Dia adalah Laila yang merupakan istri dari Mustafa NR yang ditemani oleh menantunya. Kepada kami, Laila menceritakan suaminya berpamitan untuk ke Jakarta hingga akhirnya diketahui belakangan sang suami tewas usai melakukan penembakan di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. Kemarin berangkat ke Jakarta, Pak Mustafa izin apa ke Ibu? Izin gini, katanya. Doain saya, ya saya mau ke Jawa, Bu. Iya, Pak. Izin ke Jawa untuk? Nggak tahu kalau tujuannya, nggak tahu. Pada saat tahu informasi penembakan itu, terus ternyata diberitakan juga kalau yang menembak itu atas nama Mustafa NR. Jadi saya ini tidak tahu. Ada yang tetangga itu ngasih tahu. Iya, jangan kaget katanya. Oh, Bapak ini, Bu, di Jakarta. Nggak tahu udah meninggal atau masih hidup. Kenapa kok kamu ngomong gitu? Sempet nggak sih kepikiran ini nggak mungkin. Pasti bukan Bapak. Sempet nggak percaya kayak gitu, Bu, kira-kira? Nggak percaya. Pasti. Iya, pasti nggak percaya. Nah, Ibu pernah tahu nggak Bapak ini mungkin kan baik ya, maksudnya hubungan dengan tetangga-tetangga juga baik. Mungkin ikut kelompok-kelompok atau mungkin organisasi aktif lainnya, kegiatan di luar rumah gitu, Bu? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Bapak ini setiap hari di rumah sama Di Ibu? rumah, kalau nggak ke kebun di rumah. Main sama teman-temannya. Pihak keluarga pun menampik jika dana yang ada di dalam rekening Mustafa NR senilai 800 juta rupiah diduga masuk dalam aliran dana yang mencurigakan. Ini saya mau mengkonfirmasi karena memang beritanya banyak di media berkaitan dengan adanya transaksi 800 juta informasinya gitu. Nah, apa yang bisa dijelaskan keluarga berkaitan dengan hal ini karena memang sempat disoroti gitu ya sama PPATK? Tentang uang yang isi rekening Bapak, transaksi itu 800 juta itu emang benar. Itu murni dari anak-anaknya. Murni dari semua anak-anaknya. Dari semua anak-anaknya. Karena yang di Korea aja gajinya itu mencapai 30 juta per bulan. Nah, itu yang di Korea. Terus itu pun ya 800 juta itu pun bertahap, anak-anaknya itu ngirim apabila ada sesuatu yang ingin dibeli sama bapak itu. Bertahap, bervariasi. Kadang ada yang
dari 40 juta ada yang 41 juta ada, bahkan 50 juta pun ada gitu. Variasi, ada yang 7 juta, 5 juta. Itu juga bukan setiap bulan. Itu setiap ada yang mau dibeli saja. Seperti contohnya membeli sawah, membeli kendaraan. Ada transferan yang mungkin dicurigai juga oleh keluarga? Enggak ada. Kepada kami, menantu Mustafa ini pun membeberkan bukti-bukti transferan dana tersebut yang berasal dari anak-anak Mustafa NR yang bekerja di luar negeri. Tidak hanya itu, kecurigaan atas adanya mutasi dana senilai 200 juta rupiah pun dijawab dengan tegas oleh pihak keluarga. Jika dana tersebut dipergunakan Mustafa NR untuk membeli sawah. Mungkin Mbak ini punya surat atau mungkin sempat menyimpan bukti transfernya gitu nggak sih? Ada bahkan yang katanya tersebar uang 200 juta itu sebenarnya itu bukan berupa uang 200 juta. Itu surat pembelian tanah yang terakhir pada bulan Desember kemarin tahun 2002. Itu membeli sawah dengan senilai seharga 200 juta. Ini adalah transferan dari anak-anak Pak Mustafa. Oke, dan transaksi terakhir yang dilakukan adalah pembelian sawah ya. Semua transaksi yang diterima oleh Pak Mustafa ini semuanya dari keluarga. Dari keluarga, iya. Dari keluarga. Karena kita hitung ya, gimana kalau apa nggak nyampe 800 juta, kita hitung aja ya. Dia membeli sawah aja 5 tempat. Nah, bervariasi harganya. Ada yang seharga 100 juta, ada 90 juta, ada 70 juta, ada 130 juta, ada. Nah, Mbak ini, saya mungkin tertarik ya untuk tadi membahas, Ibu sempat bilang kalau almarhum ini punya riwayat penyakit pernafasan, asma gitu ya. Jantung juga kalau nggak salah, Mbak, atau gimana? Itu sebenarnya yang terlihat oleh kami itu asma. Cuman kalau jantung itu kami kurang tahu ya, soalnya kita orang kan belum pernah membawa bapak itu ke spesialis atau diponis jantung, itu kami nggak tahu. Cuma yang kami tahu asmanya aja. Ada yang dicurigai nggak sih, Mbak, dari keluarga dengan adanya kejadian ini? Sebenarnya ya, saya ini dalam pikiran saya gitu ya, karena saya lihat videonya itu bapak itu kan dipegang, terus langsung tepar dianya itu. Nah, tapi kan kalau kita asma kan pasti ya begitu ya, gitu iya, tersengat-sengat gitu. Itu aja. Kok bisa gitu langsung pas dipegang langsung meninggal gitu aja. Kok itu yang sempat dicurigai oleh keluarga. Iya. Lalu bagaimana sebenarnya awal mula cerita soal Mustafa NR yang menasbihkan dirinya sebagai wakil Nabi? Nah, ceritanya begini. Bapak itu kan dulu dia tinggal di Kroy, Lampung Barat, di kampung ibu ya. Katanya di sana dia pernah sakit panas gitu. Nah, ya disitulah. Terus dia katanya waktu dia sakit itu dia pernah bermimpi. Katanya mimpi ketemu Nabi, katanya dititipin amanah sama Nabi, suruh disampaikan kepada umat. Katanya untuk nggak tahu apa tujuannya gitu, disuruh sampaikan gitu aja. Itu aja. Terus itu akhirnya dia bercerita kepada saudara ya. Nah, tapi saudara itu kan katanya nggak mungkin gitu, ibaratnya diabaikan gitu. Ya kita dengarkan, cuman kita tidak mempercayai bahwa dia ketemu Nabi, dia diutus, itu kami tidak mempercayai itu. Di situ dari keyakinannya dia itu sebenarnya untuk sehari-hari bapak itu nggak ada ibaratnya terlihat gila, itu nggak ada. Dari keseharian, dari normal aja. Untuk mengkonfirmasi apakah bukti transaksi yang ditunjukkan pihak keluarga kepada tim fakta betul dari sang anak Mustafa NR yang berada di luar negeri, kami berkesempatan melakukan wawancara dengan Hedi, anak Mustafa, melalui sambungan telepon layar video. Assalamualaikum, Mas Hedi. Sama. Iya, saya Tiara dari TV One, izin ganggu waktunya sebentar. Mas Hedi, posisi di mana? Oh, saya lagi di Korea. Mas Hedi, ini kan yang juga cukup disoroti ini kan, selain mungkin aksi penembakannya, informasi yang beredar itu, kemudian juga ada mutasi rekening sampai angkanya 800 juta.
Tapi informasi dari suaminya Mas Hedi ini ternyata transferan dari anak-anak. Itu kan transferan saya terus, tapi kan saya transfer nggak tiap bulan kan. Saya enggak, itu kan biasanya kalau saya mau ada beli, kayak beli kebun, beli sawah gitu, ada yang mau dibeli, baru transfernya kan banyak gitu. Makanya yang jadi pertanyaan itu yang di posting yang 800 juta MUI itu, dia orang itu ngambil yang dari 2023 apa 2022 apa semuanya rekening transaksi keluar masuknya itu. Kan informasi yang beredar ini juga ada pengakuan Bapak ini sebagai nabi. Ini pernah diketahui sama Mas Hedi belum sih? Sebenarnya itu dia tuh bukan mengakui nabi atau wakil nabi, ya. Dia itu pengennya ke MUI itu, dia itu pengen cerita, pengen ngejelasin, maksudnya kan kayak gitu. Biar umat ini biar lebih bersatu kayak gitu. Maksud dia bukan masalah dia mau ngaku nabi atau dia wakil nabi gitu. Cuman dari pihak MUI kan gak ditanggepin sekali. Nah, dia. Informasi Makanya dia bapak itu bisa nekat segitu